Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Sulis Purnawan. Kali ini aku nggak pergi jauh-jauh ke tempat wisata teman-teman. Ini di kampungku, ini di desaku ya. Ini teman-teman aku ajak mengenal desaku. Sebenarnya desaku pun sebenarnya ada lautnya teman-teman, pantainya. Nah di sebelah sana itu adalah pantai. Ini bagian dari desaku, tempat tinggalku. Cuman dari zaman penjajahan sampai sekarang baru ini ya, baru bulan ini, bulan Oktober ini dibangun akses yang lebih mudah. Jadi jalannya sudah dibangun, jadi bisa diakses. Jadi sebelum ini hampir apa ya, bisa dibilang satu dukuh di sebelah sana yang ada pantainya itu bisa dibilang terisolir teman-teman. Jadi aksesnya sangat sulit, jalannya sangat sulit untuk diakses. Hanya menggunakan kendaraan-kendaraan khusus. Misalnya kalau motor ya pakai motor trail dengan susah payah baru bisa nyampe sana. Sebenarnya nggak jauh sih, berapa kilo ya, sekitar 2 kilo ya, 2 kilo atau 3 kilo dari sini sampai sana. Ini menghubungkan dukuh yang paling utara, dukuh Kacangan namanya, dan di sana yang ada pantainya itu adalah dukuh Pening. Nah ini kemarin dibangun program TMMD, tentu saja dibantu dengan pemerintah daerah. Ini baru saja selesai dan baru saja diresmikan. Nah ini teman-teman, nanti aku ajak untuk melihat pantai yang selama ini apa ya, bisa dibilang terisolir. Jadi pantai ini aku terakhir ke situ itu mungkin saat aku masih kecil. Jadi saat aku masih kecil kayaknya aku terakhir ke sana. Padahal deket banget loh. Ini masih termasuk di di desaku. Jadi aku masih inget dulu aku pernah menggendong adikku si Nathan. Kalau teman-teman mungkin ada yang sebagian tahu Nathan Fingerstyle. Nah ini kaosnya kayak gini. Ini channelnya. Nah itu dia adikku, aku dulu pernah menggendong dia, gendong belakang gitu dari rumah sampai ke pantai sana untuk sekedar main ke pantai. Oke, sekarang teman-teman aku ajak untuk melihat pantai yang ada di desaku itu. Dan sekaligus aku untuk pertama kali setelah sekian puluh tahun sampai usiaku setua ini baru mau lihat lagi pantai yang ada di desaku ini. Oke, mari kita ke sana. Nah, ini masih ada tulisan TMMD reguler tahun 2020 tuh. Nah, ini sudah ada mobil yang bisa masuk ke sana, teman-teman. Tadinya nggak bakal berani dia karena jalannya benar-benar parah. Apalagi kalau hujan, hancur. Nah, ini dia mulai dari sini, teman-teman. Ini sekarang sudah dicor beton. Tentu saja disambut dengan sangat gembira ya oleh warga Dukuh Pening, karena mereka sudah bisa dengan mudah
untuk misalnya sekedar pergi ke kota, belanja dan lain-lain, atau datang ke kantor kelurahan, karena kantor kelurahannya pun di sini, dekat sini. Sekarang dengan mudah bisa diakses. Nah, jalan yang baru mulai ini teman-teman. Wah, aku malah baru pertama kali lihat ini ada dikasih semacam tugu. Waduh, sampah. Jadi program TMMD kali ini selain membangun akses jalan yang menghubungkan Dukuh Kacangan ke Dukuh Pening yang selama ini bisa dibilang terisolir ini juga ada program pembangunan masjid, kemudian kemudian pembangunan 10 unit perbaikan atau bangunan ya, kayaknya perbaikan 10 unit rumah layak huni teman-teman. Anginnya kenceng ini, nggak tahu noise gak ini. Soalnya aku nggak pakai helm dan menggunakan mic internal di GoPro ku teman-teman, nggak pakai mic eksternal. Biasanya kan pakai mic eksternal, kemudian aku taruh di dalam helm, jadi bisa meminimalisir noise angin. Wah, ini juga dibangun, ternyata ada penerangan juga ini. Wah, asik nih, kalau malam hari pun bisa terang akses jalan ke Dukuh Pening ini. Setelah sekian puluh tahun. Serius, aku terakhir kesini itu masih kecil teman-teman, masih SD. Sekarang udah setua ini baru kesini lagi, padahal masih di desaku ya. Jadi sedikit cerita, mungkin dari berita-berita atau dengar-dengar dari tetangga-tetangga, kenapa kok selama ini nggak segera dibangun, udah puluhan tahun dari zaman penjajahan, kok nggak dibangun akses jalan ke situ, padahal nggak jauh aksesnya. Itu banyak ya, banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi kenapa terhambatnya atau terlambatnya pembangunan akses jalan desa Dukuh Pening ini ke Dukuh Kacangan teman-teman. Nah, ini cuman masih ada kurang sedikit. Nah ini, tapi oke lah, baru sampai sini karena programnya hanya 1.200 meter program pembangunan akses jalan itu. Jadi belum sampai pol ke sana, entah. Nah ini sekarang aku lihatin teman-teman, ini kalau hujan jalan jadi kayak ini selama ini, dan semuanya dari Dukuh Pening ini sampai Dukuh Kacangan itu seperti ini jalannya. Kalau hujan apalagi diperparah, tambah parah lagi. Aduh, kenapa nggak sekalian ya? Ini kurang ada kalau 1 kilometer lagi mungkin. Oke, nggak apa-apa deh, aku sekalian lanjut ke sana saja. Jadi ini masih mending, ini barusan juga udah ada pengurukan teman-teman. Walaupun masih seperti ini benar udah ada pengurukan jalan. Sebelum diuruk ini ngeri pokoknya, bener-bener off-road kalau ke sini. Oke, kita lihat seperti apa pantainya sekarang.
Jadi sedikit cerita lagi, tambah lagi. Jadi kenapa tertunda begitu lama dan sampai sekarang pun belum selesai akses jalan untuk dari desa Dukuh terdekat tadi ke Dukuh ini, Dukuh Pening ini karena sebagian besar wilayah ini sebenarnya secara administratif ini masuk ke desa lain teman-teman, di desa Sendang Sekucing namanya. Nah ini kan masuk desa Sendang Kulon, tapi tanah di sini sebagian besar tuh secara administratif masuk ke desa lain. Nah makanya itu yang jadi tarik ulur pembangunan jalannya jadi apa ya, terhambat. Oke, nah seingatku dulu lewatnya sini. Sudah banyak rumah teman-teman. Dulu terakhir ke sini waktu aku masih kecil itu, ini belum sepadat ini, belum seramai ini rumahnya. Ini dia pantainya teman-teman. Wih, setelah sekian puluh tahun akhirnya lihat lagi pantai di Pantai Pening ini. Masih sama. Seingatku dulu waktu aku masih kecil juga masih banyak tumbuhan pandan laut kayak gini. Ini kalau dibersihkan lagi, ditata lagi, bisa jadi potensi loh. Bisa jadi potensi wisata ini. Soalnya jarak ke sini ini dari Pantura nggak jauh teman-teman. Jadi dari desaku, desa Sendang Kulon ke Pantura itu, jalan utama Pantura itu cuma 3 kilo. Cuma 3 kilometer. Jadi nggak jauh. Won't you take me home? Give me with your fire. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings? Oke teman-teman, inilah kampungku. Kampung yang masih tertinggal ya, masih ada sebagian yang terpencil, terisolasi, jalannya masih jelek, susah dilewati. Padahal ini tahun 2020 ya teman-teman. Jadi mengingat kembali memoriku yang dulu waktu aku kecil sama adikku, karena dulu aku apa istilahnya momong. Dulu
aku ditinggal orang tuaku, almarhum ibuku dan bapakku masih hidup tapi itu dulu ditinggal jadi TKI di luar negeri. Aku cuma hidup berdua sama adikku si Nathan itu. Dan karena pembangunan jalan ini aku jadi teringat kembali memori itu waktu kecil, gendong dia ke sana kemari, bahkan berapa kilo jauh ya. Kalau dari sana itu dari desa dusunku ke dusun Pening, Dukuh Pening ini cukup jauh. Dan aku kenapa ya bisa kuat ya dulu gendong dia dari sana sampai sana, jalannya jelek banget padahal dulu. Jadi jalan kaki tanpa alas kaki, berlumpur, gendong dia. Ya itulah kenangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video yang bukan apa-apaan ya, hanya perkenalan kampungku. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.